Tahun 1945, dunia baru saja keluar dari kegelapan Perang Dunia II. Dua bom atom telah menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Kota-kota di Eropa menjadi puing, dan Asia mengalami luka yang dalam akibat pendudukan kolonial serta perang besar. Di tengah kehancuran itu, peta kekuatan dunia berubah. Amerika Serikat dan Uni Soviet muncul sebagai dua raksasa superpower. Dunia terbagi menjadi dua blok besar, kapitalis di bawah USA dan komunis di bawah Uni Soviet. Ketegangan ini melahirkan era Perang Dingin. Bagi negara-negara di Asia dan Afrika, situasi ini menghadirkan dilema. Sebagian besar baru meraih kemerdekaan atau masih berjuang melawan penjajahan. Mereka tidak ingin menjadi pion dalam pertarungan dua raksasa tersebut. Indonesia, yang baru merdeka tahun 1945, merasakan pahitnya diplomasi internasional. Agresi militer Belanda yang didukung beberapa negara barat membuat diplomasi menjadi senjata vital. Para pemimpin muda Indonesia mengerti kekuatan tidak hanya datang dari senjata, tapi dari solidaritas antar bangsa. Bung Karno, Presiden pertama Indonesia, melihat peluang membentuk poros baru dunia, negara-negara merdeka yang tidak berpihak pada blok manapun, namun punya suara lantang di panggung internasional. Di tengah tekanan geopolitik, ide besar itu mulai dirajut. Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan bersejarah yang menyatukan Asia dan Afrika untuk pertama kalinya dalam sejarah modern. Inilah cikal bakal konferensi Asia Afrika, sebuah momen yang akan mengubah jalannya sejarah global dan membentuk tatanan dunia baru. Tanggal 8-24 April 1955, Bandung menjadi pusat perhatian dunia. Jalan-jalan dihiasi bendera berbagai negara, rakyat berbaris di trotoar, dan aula Gedung Merdeka bersiap menyambut para tokoh besar. Delegasi dari 29 negara Asia dan Afrika hadir, mereka mewakili lebih dari separuh populasi dunia. Banyak di antara mereka baru merdeka dari penjajahan, dan sebagian lainnya masih berjuang untuk bebas. Tokoh-tokoh bersejarah hadir. Gamal Abdel Nasser dari Mesir, Jawaharlal Nehru dari India, UNU dari Burma, Sir John Kotelawala dari Ceylon, dan Zhou Enlai dari Tiongkok. Dari Indonesia, Bung Karno menjadi tuan rumah sekaligus penggerak utama. Di luar gedung, rakyat Indonesia menyambut dengan antusias. Mereka tahu pertemuan diplomasi elit, tetapi simbol bahwa bangsa-bangsa Asia Afrika bisa berdiri sejajar dengan kekuatan Barat. Bandung saat itu menjadi tempat di mana semangat kemerdekaan bercampur dengan harapan akan dunia yang lebih adil. Kota ini menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Konferensi ini bukan hanya mengumpulkan pemimpin negara, tapi juga menyatukan semangat dari beragam latar belakang politik, budaya, dan agama. Di balik senyum dan jabat tangan hangat, ada agenda besar yang sedang disusun. Agenda yang akan memberi bentuk baru pada hubungan internasional. Konferensi Asia Afrika memiliki tujuan yang jelas. Mempromosikan kerjasama ekonomi, budaya, dan politik di antara negara-negara Asia dan Afrika, sekaligus menentang segala bentuk kolonialisme dan rasisme. Hasil utamanya adalah Dasasila Bandung, 10 prinsip dasar hubungan internasional yang menekankan kedaulatan, kesetaraan, penyelesaian damai sengketa, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Prinsip ini dirumuskan dengan memadukan nilai-nilai Pancasila, Piagam PBB, dan pengalaman negara-negara peserta dalam menghadapi kolonialisme. Dasasila Bandung kemudian menjadi referensi etika diplomasi di dunia berkembang. Bung Karno dalam pidatonya menegaskan bahwa dunia tidak boleh hanya diwarnai dua blok besar. Ada jalan ketiga, jalan negara-negara yang merdeka untuk menentukan nasib sendiri tanpa harus menjadi satelit kekuatan manapun.
Zhou Enlai dari Tiongkok menekankan pentingnya menghindari konfrontasi militer dan mencari solusi damai. Jawaharlal Nehru menggarisbawahi pentingnya solidaritas dan pembangunan ekonomi bersama. Kesepakatan ini bukan sekadar teks diplomatik. Ia menjadi simbol perlawanan bersama terhadap dominasi politik dan ekonomi Barat yang masih mencengkeram Asia dan Afrika. Bandung 1955 membuktikan bahwa negara-negara baru merdeka bisa berdiri sejajar di meja perundingan dunia. 60 tahun setelah Bandung 1955, para pemimpin dunia kembali berkumpul di tempat yang sama. Tahun 2015, Indonesia menjadi tuan rumah peringatan 60 tahun KAA, menghadirkan 109 negara, termasuk 54 kepala negara dan pemerintahan. Peringatan ini bukan sekadar nostalgia. Dunia abad ke-21 menghadapi tantangan baru, globalisasi yang timpang, krisis iklim, ketimpangan ekonomi, konflik regional, dan ancaman terorisme. Prinsip Dasasila Bandung tetap relevan untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Semangat Bandung kini diartikan ulang untuk menghadapi dominasi ekonomi global oleh segelintir negara dan korporasi raksasa. Negara-negara berkembang menggunakan forum seperti KAA dan GNB untuk memperjuangkan perdagangan yang adil, akses teknologi, dan keadilan iklim. Indonesia terus memanfaatkan warisan KAA untuk memperkuat posisi sebagai pemimpin di Asia Tenggara dan dunia berkembang. Diplomasi maritim, kerjasama selatan-selatan, dan keterlibatan aktif di G20 adalah kelanjutan dari peran itu. KAA mengajarkan bahwa solidaritas global bukan hanya jargon. Ia adalah kekuatan politik yang dapat mengubah peta kekuasaan dunia. Saat negara-negara berkembang bersatu, mereka bisa mempengaruhi kebijakan global. Warisan Bandung hidup dalam setiap perundingan internasional yang mengusung kedaulatan, kesetaraan, dan perdamaian. Semangat itu mengingatkan kita bahwa dunia yang adil hanya bisa tercapai jika semua bangsa duduk di meja perundingan sebagai pihak yang setara. Pertanyaannya, di era kompetisi geopolitik dan teknologi yang semakin sengit, maukah kita terus memelihara api Bandung? Atau kita akan membiarkannya padam di tengah arus kepentingan global yang semakin keras?